Halo, jumpa lagi bersama saya Tirsa Sabneno dalam video hari ini dengan materi perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia dibedakan menjadi 3 fase perkembangan, diantaranya ialah yang pertama, pendidikan segregasi pada masa kolonial dan prakolonial. Pada masa ini, pendidikan hakikatnya bersifat memisah atau menggolongkan antar kelompok sosial. Yang kedua, pendidikan bermodalkan melting pot atau teori peleburan, di mana masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antar sesamanya. Namun, dengan menyadari perbedaan tersebut, mereka dapat membina kerukunan untuk hidup bersama. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural yang kita jumpai sekarang ini, di mana pendidikan multikultural terwujud dalam bentuk falsafah pendidikan, pendekatan pendidikan, dan bidang kajian pendidikan. Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia dapat berbentuk penambahan materi multikultural yang bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Yang kedua, bisa berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang ketiga, bisa berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga. Pendidikan multikultural tidak dapat diidentifikasi sebagai praktek aktual satu bidang studi atau program pendidikan saja, karena lebih dari itu, pendidik yang mempraktekkan makna pendidikan multikultural akan menggambarkan berbagai program dan praktek yang berkaitan dengan persamaan pendidikan, kelompok etnis, minoritas bahasa, dan jenis keberagaman lainnya. Yang keempat adalah melalui gerakan persamaan. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan. Kegiatan nyata yang dimaksud itu seperti adanya kesadaran akan keberagaman budaya, saling mengunjungi saat orang lain dari agama lain merayakan hari besarnya, dan harus menghormati hukum serta adat setempat. Ada beberapa asas yang menjadi ciri khas pendidikan multikultural. Asas-asas itu antara lain yang pertama, asas wawasan nasional atau kebangsaan. Yang kedua, asas kebinekaan, asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, asas selaras, serasi, dan seimbang. Yang keempat, asas sederajat, yaitu semua dipandang sederajat, diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Selain asas-asas yang sudah kita bahas, ada 3 prinsip yang digunakan dalam menyusun program pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural yang berdasarkan pada